Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di pelatihan Carbon Age Effect yang diselenggarakan oleh Asmir Berkah Konsultan. Perkenalkan, saya Azhar Hadian. Saya akan memandu pada pelatihan pada hari ini. Sebelumnya saya izin share terlebih dahulu screen saya. Oke, baik. Nah, kita akan mengkaji ya sebuah istilah yang disebut sebagai forest carbon edge effect. Edge itu ya dalam bahasa Inggris ya itu artinya tepi ya. Nah, jadi tepi apa sih? Ya, jadi kalau kita melihat ya, ini kita lihat ini ada eh, hutan ya, dan ini adalah lahan terbuka ya. Dalam artian di sini adalah didominasi oleh semak ya. Nah, batas antara hutan dan lahan terbuka ini. Nah, di sini itu adalah disebut sebagai AIDS, ya. Oke. Dan kenapa AIDS itu terjadi? Ya, itu banyak faktor di situ, ya. Oke. Nah, jadi penjelasan tentang AIDS effect, ya, itu pada mulanya dijelaskan oleh Leopold. Ya, siapakah Leopold itu? Mungkin kalau Bapak Ibu belajar terkait dengan etika lingkungan, Bapak Ibu sering menemukan teori yang disampaikan oleh Leopold. Ya, jadi Leopold itu seorang pakar ya ekologi ya. Beliau itu pencetus teori deep ekologi. Nah, apa sih teori deep ekologi itu? Teori deep ekologi itu adalah sebuah teori yang memandang bahwasanya segala sesuatu itu memiliki nilai intrinsik, memiliki nilai manfaat. Sehingga ketika orang itu melestarikan lingkungan, itu tujuannya bukan hanya untuk dirinya, ya. Misalnya kita melestarikan satwa liar, ya, itu bukan semata-mata untuk sebatas menjadi taman buru belaka ya atau kita melestarikan sumber daya hutan supaya banyak cadangan air. Nah, itu sebatas itu kan disebut sebagai pandangan antroposentrisme. Yang mana itu pandangannya fokus pada manusia. Tapi dalam deep ekologi atau ekosentrisme menyatakan bahwasanya kita melestarikan itu juga untuk kebahagiaan makhluk hidup lainnya atau bahkan makhluk tidak hidup lainnya. Ya, jadi menurut teori ini semuanya itu bermanfaat ya. Dengan melestarikan lingkungan, satwa liar dapat manfaatnya, tanah bahkan dapat manfaatnya, udara dapat manfaatnya, jadi semua senang begitu ya. Oke, nah menurut beliau ini dalam teorinya dinyatakan bahwa saya tendensi peningkatan biodiversitas pada bentang alam memang mengalami fragmentasi. Jadi ada fragmentasi. Nah, fragmentasi itu sebenarnya dapat diartikan sebagai konversi ya lahan dari hutan ke non hutan ya. Namun bedanya apa? Kalau kita berbicara konversi itu biasanya kan eh, dalam skop yang luas ya. Kalau fragmen itu ya nanti kita akan ke slide selanjutnya itu menjadi nah bagian-bagian kecil seperti ini. Ini disebut sebagai fragmentasi. Jadi menjadi pulau-pulau kecil. Nah, karena ada fragmentasi ini terjadi peningkatan biodiversitas. Nah, itu memang menjadi sebuah kontroversial ya. Kenapa yang tadi perubahan tutupan lahan apalagi sampai fragmen itu malah menjadi pe- terjadi peningkatan biodiversitas. Yang mana seharusnya kan secara logika itu kan menurun ya biodiversitasnya. Ya, kenapa? Karena kan banyak satwa liar yang tidak lagi mampu bertahan hidup. Karena kita ketahui satwa liar itu kan harus hidup dalam keadaan ada covernya, ya, kemudian ada tempat bernaungnya, ada tempat bereproduksinya, ya, dan juga tersedia pakannya di situ. Nah, namun ketika terjadi efek tepi itu, maka seharusnya kan satwa itu daya dukung kehidupannya berkurang sehingga tidak mampu hidup. Nah, di sini kenapa bisa tinggi ya? Bisa lebih tinggi di biodiversitasnya. Nah, ternyata di sini memang dari sumber lain dinyatakan bahwasanya dengan adanya efek tepi ya, itu pakan satwa liar menjadi lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Nah, karena kita ketahui ya, misalnya kita lihat gambar ini saja. Nah, ini di sini ini adalah bisa jadi banyak spesies-spesies lain yang berdatangan.
Nah, spesies apa di situ yang berdatangan? Biasanya spesies serangga ya, dan juga burung-burung kecil. Nah, otomatis dengan berdatangannya spesies-spesies tersebut, maka biodiversitas menjadi lebih tinggi di sini, ya. Oke, seperti itu. Nah, selain itu juga spesies di dalam hutan ini, ya, khususnya yang mengkonsumsi herbivora, ya, mungkin dia karnivora, mencari herbivora di situ, akhirnya mendekat kepada wilayah ini, mendekat pada wilayah H, ya. Kenapa? Karena banyak sumber makan di sini. Ya, sebagaimana satwa liar kan begitu ya. Ketika kehidupannya itu di situ banyak sumber pakan, maka akan datang ke wilayah tersebut. Ya, itu kan satwa liar itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah, meskipun begitu memang ada juga respon ya yang sifatnya netral, artinya nggak meningkat, nggak menurun. Ya, berarti kan memang di situ berarti tidak ada pertambahan misalnya serangga tadi atau burung-burung kecil yang datang, ya dan juga satwa liar itu tidak menuju ke daerah tersebut yang mungkin tidak cocok dengan pakannya. Bahkan ada yang menurun biodiversitasnya, ya. Ini di dalam research yang dinyatakan oleh Ries, ya. Nah, jadi beliau ini Ries et al. Ini menyatakan hal lain daripada Leopold. Padahal Leopold itu sudah sangat lama research ya, tahun 60-an ke bawah ya. Sementara riset terbaru menyatakan bahwa situ bisa jadi terjadi penurunan, ya. Oke. Nah, kemudian di sumber referensi lain, ya di Young and Michels, Sen et al. Dinyatakan bahwasanya efek tepi itu dapat diartikan sebagai kondisi ketika area pinggiran hutan mendapatkan radiasi sinar matahari dan angin lebih banyak daripada intinya, ya daripada areal di dalam hutan. Nah, sehingga radiasi lebih banyak dan angin lebih banyak. Nah, kemungkinan apa yang terjadi di situ? Ketika radiasi sinar matahari lebih banyak, maka tumbuhan-tumbuhan yang cocok hidup dengan radiasi sinar matahari lebih banyak itu lebih cepat tumbuh kan? Dan angin, berarti kan angin itu mendorong terjadi polinasi atau terjadinya eh ibaratnya apa? Penyerbukan ya. Nah, sehingga apa? Bisa jadi biodiversitas flora itu meningkat di situ. Ya, oke seperti itu. Oke, ini ada efeknya itu ada dua ya, efek tapi yang positif dan negatif. Ya, nah kalau yang positif ini bisa terjadi di estuari ya dan juga muara. Ya, nah jadi di sini mungkin akan banyak biodiversitas marin, marine ya atau biodiversitas di bawah permukaan air laut. Ya, oke. Nah kemudian ini ada efek tepi negatif. Nah, ini biasanya disebabkan karena adanya urbanisasi, ya. Ada lagi pembangunan lahan terbangun, ya. Nah, kenapa negatif ya? Berarti di sini terjadinya penurunan biodiversitas. Ya, karena kan sebenarnya ketika kita berbicara urbanisasi itu kan tidak hanya sebatas lahan terbangun yang yang menjadi lahan terbangun ya, ada vegetasi tidak vegetasi lahan terbangun tidak hanya itu, tapi kan macam-macam. Ketika di perkotaan itu kan ada fenomena misalnya peningkatan suhu, ya peningkatan suhu itu pasti sangat berdampak kepada eksistensi satwa liar. Ya kan satwa liar itu ada yang sifatnya steno, ya ada lagi euri, ya. Kalau euri kan dia mampu hidup di range yang luas ya, mampu hidup di suhu berapa ada saja. Ada lagi yang steno ya hanya dapat di suhu-suhu atau di kondisi lingkungan yang mensupportnya itu sempit ya. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu. Kemudian ada lagi satwa liar yang tidak mampu hidup di dalam keadaan bising. Nah otomatis berkurang ya. Oke, jadi kondisinya seperti itu ya. Nah, penyebab efek tepi yang pertama adalah perubahan tutupan lahan, konversi. Nah, konversi tutupan lahan tuh bisa menyebabkan efek tepi. Yang kedua tadi fragmentasi ya. Sebenarnya fragmentasi juga itu karena konversi lahan, tapi konversi lahan yang tidak beraturan tuh di situ. Biasanya karena ada misalnya pemanenan pohon tuh. Ya, kenapa begini? Ya, ini kan biasanya kalau kita berbicara ke pemanenan hutan, ini ada istilah jalur syarat ya.
Jalur selatan itu adalah jalur untuk atau mendistribusikan kayu. Nah, itu pasti memotong daerah-daerah ini. Meskipun memang sekarang kan sudah ada reduce impact logging gitu ya. Yang mana kan kita membuat jalur syarat pun tidak boleh mengganggu biodiversitas. Ya, harapannya kan begitu. Ya, tapi kan yang namanya kita harus memilih antara ekonomi dan ekologi itu mana yang lebih tinggi. Nah, itu panjang lagi kajiannya ya. Nah, fragmentasi habitat ini dapat mengubah lingkungan mikro di tepi fragmen sehingga menyebabkan peningkatnya tingkat cahaya, tingginya suhu siang hari, ya, kecepatan angin dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya, ya. Kalau misalnya terlalu tinggi suhunya, ya kemudian itu terlalu tinggi kecepatan anginnya dan itu kering di daerah tersebut, itu berpotensi menyebabkan apa? Kebakaran hutan dan lahan, ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin saya akan sedikit masuk ke QGIS. Ini kita belum praktek ya. Untuk mencontohkan seperti apa sih daerah yang seperti itu ya. Ini contoh aja sebenarnya. Kita lihat di base map ya. Ini biasanya daerah-daerah, ini banyak sekali daerah. Nah, ini kan daerah-daerah yang kita katakan sebagai edge ya. Daerah-daerah. Nah, ini nih. Ini kan menjadi apa? Lahan persawitan ya. Nah, ini kan edge-edge nih. Ini kan hutan nih, ya. Nah, ini kemudian ini apa? Ini sawit yang mau ditanam ya. Masih lahan-lahan perencanaan sawit itu kan. Nah, ini maksudnya edge itu di sini nih. Nah, sepanjang ini nih, ya. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin meneliti edge ya, ya berarti teliti aja di batas ini nih. Nah, hanya saja mungkin nanti masalahnya adalah di buffernya. Buffer itu artinya kanan kiri berapa apa sih ya? Berapa tebal gitu ya. Efek edge itu masih terasa. Mungkin setiap wilayah akan beda-beda ya. Ada yang sampai mungkin puluhan meter gitu kan. Ada yang cuma beberapa meter saja ya. Itu dilihat saja nanti perbedaannya ya. Saudara dengan citra itu bisa ketemu ya. Tapi yang kita bahas pada saat ini dari variabel karbonnya aja dulu ya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bandingkan dari suhu pun nanti kelihatan ya, suhu permukaan ya, kemudian kelembaban itu kan ada indeks-indeksnya ya. Nah, itu bisa ketemu tuh misalnya cari suhu permukaan berapa ya. Nanti kita lihat buffernya berapa. Nah, kemudian di buffer itu kita lihat biodiversitasnya naik atau enggak gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu apakah itu forest carbon age ya? Nah, kalau kita berbicara forest atau hutan, ya hutan itu adalah sebuah ekosistem yang didominasi oleh pepohonan. Ya, jadi kita definisikan hutan itu disepakati sebagai ekosistem yang didominasi oleh pepohonan. Ya, jadi ya kita lihat ekosistem hamparan banyak pohon ya, berarti itu disebut sebagai hutan. Ya, nah, adapun kalau non hutan berarti kan didominasi oleh selain pepohonan. Ya, contoh tadi semak-semak ya, kemudian alang-alang itu kan non pepohonan. Bedanya pohon sama nggak pohon apa? Paling mudah pohon itu ya sesuatu yang berkayu dan kayunya itu mengeras dengan diameter di atas 10 cm. Diameter apa? Diameter breast height. Diameter setinggi dada. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dari sini nih, ya. Bapak Ibu dari bawah sini sampai di angka 1,3 meter, Bapak Ibu ukur diameternya. Ya kan ini keliling ketemunya, nanti kan tinggal dibagi ya. Rumus keliling itu berapa? Ya, rumus keliling itu eh, 2 PR ya, berarti PD kan. Nah, tinggal dibagi itu diameternya berapa nanti gitu ya. Kalau inventarisasi hutan kan seperti itu. Ya, tapi tanpa kita mengukur pun kelihatan ya mana pohon, mana nggak pohon. Nah, itu kan nampak gitu ya kalau lihat secara apa kasat mata kita. Nah, lalu kita akan bahas tentang karbon. Ya, saat ini karbon ini kan isu yang populer ya. Di mana-mana isunya karbon, karbon, dan karbon gitu ya. Bahkan ketika orang mau bicara karbon itu trending ya. Trending entah project, research, dan sebagainya berbicara karbon. Kenapa begitu? Ya, karena kan karbon itu adalah inti masalah dari permasalahan lingkungan sekarang. Nah, sebenarnya sekarang masalah lingkungan itu kenapa ada climate change, ada global warming itu karena terlalu tinggi kadar karbon di atmosfer. Yang mana karbon itu kan fungsinya adalah untuk menyerap radiasi sinar matahari. Nah, sekarang radiasi sinar matahari yang terserap tuh banyak kan, sehingga yang diradiasi ke permukaan bumi itu semakin meningkat. Ya, kenapa? Karbonnya banyak gitu ya. Semakin banyak karbon berarti semakin tinggi suhu bumi
gitu. Makanya supaya memitigasi ini, ya menurunkan suhu bumi adalah dengan menurunkan emisi karbon. Nah, dan kita tidak bisa terlepas dari mengemisikan karbon, ya. Bapak Ibu mungkin ikut pelatihan sekarang ngebahas karbon pun sedang mengemisikan karbon. Ya pasti Bapak Ibu pakai lampu, kan. Nah, atau Bapak Ibu sambil ngecas HP, ya. Bapak Ibu sambil nyalain laptop, ya. Atau mungkin sambil pakai kipas angin, pakai AC. Nah, itu kan semua karbon tuh, ya, yang disebut sebagai scope 2 emission, ya, apa namanya, karbon dari pembakaran fuel, ya, bahan bakar listrik tadi, gitu. Nah, dan karbon itu, ya, itu sebenarnya karbon itu diciptakan oleh Allah itu, ya, tujuannya tadi baik, ya, dan jumlahnya sama, ya. Nah, dari awal bumi ini ada sampai hari kiamat nanti, ya, itu ya jumlahnya sama. Berapa jumlah karbon itu? 351 miliar ton CO2 yang beredar selama setahun. Ya, jadi setahun muter aja begitu. Ya, cuman masalahnya adalah ketidakseimbangan itu kan. Nah, makanya kalau Bapak Ibu baca, misal bagi yang Muslim baca surat Ar-Rahman itu pasti ada ayat tentang keseimbangan kan. Ya, bahwasanya alam semesta ini diciptakan dalam keseimbangan itu ada pasti ketemu ayat itu. Ya, nah itu memang asli begitu. Ya, sehingga dipakai di dalam sistem energi kan. Kalau Bapak Ibu memahami konsep energi, energi itu kan jumlahnya sama. Hanya saja berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Sama dengan karbon. Ya, karbon itu kan yang menjadi masalah adalah bukan karbonnya, tapi emisi dan sekuestrasinya, emisi dan penyerapannya. Ya, jadi yang di dalam proyek karbon itu untuk menyeimbangkan, ya, yang disebut sebagai net zero karbon itu antara emisi dengan serapan. Nah, sehingga ketika masuk ke dalam istilah perdagangan karbon, yang diperdagangkan itu adalah surat sertifikat penurunan emisi. Sertifikatnya itu, ya, kira-kira proyek kita ini mampu menurunkan emisi sekian ton. Nah, itu dibayar gitu. Ya, bukan cadangan karbonnya. Ya, jadi bukan mengukur pohon cadangan karbon sekian-sekian enggak, tapi prestasinya yang diukur, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi siklus karbon itu terus-menerus seperti ini. Dan karbon itu tersimpan di macam-macam ya. Ada di batang pohon, ada disimpan di sampah-sampah pepohonan ya, di liter itu apa namanya serasah ya. Ada lagi yang di bawah tanah. Banyak sekali karbon di situ. Bahkan nanti kalau di perairan ada disebut karbon biru. Ya. Oke. Nah, ini adalah istilah carbon stock, sekuestrasi, dan emisi. Bedanya apa? Begini aja ya, saya ilustrasikan sebagaimana kita dalam masalah finansial. Nah, kalau kita mengerti masalah finansial, pasti tidak terlepas dari masalah tabungan, ya. Yang kedua, masalah pemasukan. Yang ketiga, pengeluaran. Nah, carbon stock itu ibarat kita punya tabungan. Ya, berapa tabungan Bapak Ibu? 100 juta, kalau 200 juta. Itu kan stoknya tuh. Sehingga ketika bilang, oh saya punya carbon stock, pasti tinggi banget jumlahnya. Ya. Nah, kalau karbon sekuestrasi adalah karbon yang masuk tuh, yang diserap, ya. Berarti kita punya pendapatan bulanan. Nah, berapa pendapatan bulanan yang masuk, gitu kan? Nah, kemudian karbon emission itu yang dibuang. Nah, gitu, ya. Artinya yang pendapatan bulanan yang kita spend, gitu kan? Nah, gitu ya. Nah, jadi carbon stock itu bisa tinggi atau enggak tergantung apa? Yang pertama ya tergantung dari vegetasinya. Jenis vegetasi berbeda kan serapannya beda. Sama tadi ya, tabungan itu bisa tinggi atau enggak ya tergantung apa? Tergantung orang ya kan. Kemampuan orangnya untuk mencari uang itu gitu ya. Nah, itu kan nanti nanti direlasikan dengan jumlah uang yang didapat kan. Nah, itu sama juga dengan konsep di dalam tumbuhan ya. Jenisnya beda, nanti sekuestrasinya beda, maka stoknya beda gitu ya. Jumlahnya juga ya, kerapatan pohonnya juga. Nah, kemudian kondisi lingkungannya ya, bagaimana kondisi lingkungan itu misalnya bagian proses fotosintesisnya ya, kemudian pertumbuhannya ya, kadar air di daerah tersebut bagaimana ya, suhunya itu juga mempengaruhi ya. Sehingga sebenarnya faktor-faktor lingkungan ini mempengaruhi bagaimana penyerapan karbon ya, fotosintesis dan karbon stok ya, sehingga bisa jadi begini, climate change itu kan itu menaikkan apa yang naik kan suhunya ya, suhu bumi ini ya, itu kan menyebabkan tanaman itu stres ya. Tanaman stres tidak bisa ke psikolog ya atau ke psikiater, ya udah stres stres aja. Itu nanti kelihatan tuh dari mulai daunnya mulai layu ya, banyak pohon yang growong di apa namanya di batangnya. Nah, ketika tanaman stres, maka untuk menyerap karbon kan berkurang, otomatis nanti cadangan karbon berkurang. Nah, jadi apakah climate change itu mempengaruhi penyerapan karbon? Bisa jadi, ya, bisa jadi ada yang seperti itu, ya, pada beberapa wilayah.
ya. Karena bisa jadi memang dia nggak cocok tuh di suhu yang seperti itu, ya. Meskipun memang ada beberapa yang tidak terpengaruh ya, tapi ada juga yang terpengaruh, khususnya spesies-spesies mangrove itu bisa terpengaruh. Kenapa? Karena kan akarnya itu harus dalam keadaan yang tidak salin, tidak asin. Sementara climate change itu menyebabkan salinitas air laut meningkat. Sehingga apa? Sehingga eh, terjadilah tanaman itu stres, mangrove-nya stres, ya. Sehingga fotosintesis itu nggak sempurna, ya. Oke. Nah, memang kalau kita praktek lebih dalam, ya, tentang sekuestrasi ini, nah itu maka cara menghitungnya beda ya antara stok, sekuestrasi itu hal yang berbeda, ya. Kalau satuannya beda, ya. Kalau eh, stok itu satuannya dalam C, ya. Kalau sekuestrasi dan emisi itu satuannya dalam CO2. Maksudnya unsurnya bukan unsur ya. Senyawanya CO2. Ya. Oke, kenapa? Karena kan sudah berinteraksi dengan oksigen. Ibaratnya kita punya stok 100 ton karbon, ya. Ketika teremisikan, misalnya ditebang lah wilayah tersebut, itu kan dikalikan 3,67, ya, dikonversi menjadi CO2. Jadi 367 CO2, ya. Oke. Nah, lalu apa itu forest carbon edge, ya? Jadi ya tadi ini intinya sama. Nah, ini kondisi di sini adalah kondisi di mana daerah yang eh, inti ya di hutannya itu kondisi simpanan karbonnya itu lebih tinggi 3 kali lipat ya dalam hal ini dibandingkan daerah edge, daerah tepi. Nah, seperti itu, ya. Oke, jadi kita bisa melihat daerah tepi ya, atau daerah berbatasan antara hutan dengan non hutan itu bisa lebih tinggi yang di hutan, ya, karbon ini. Kalau dari karbon memang begitu, ya. Nah, karena kan karbon itu kan tidak eh, tergantung dengan biodiversitas, ya. Nah, biodiversitas kan tadi kan memang bisa jadi lebih tinggi di edge-nya, ya. Kalau karbon berdasarkan teori ini pun lebih tinggi di core, tapi tingginya jauh, ya. Nah, bisa jadi di core itu taruhlah misalnya 100 ton per hektar, ya. Kalau di edge mungkin sepertiganya hanya 30 ton per hektar, gitu ya. Ya, oke seperti itu. Oke, ini nanti kita akan praktek di eh, software invest, ya. Oke, sebelum kita masuk, ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Oke, untuk software ini sudah kami share ya. Ini ada dua software. Kita menggunakan QGIS, ya. Dan yang kedua adalah kita menggunakan Invest, ya. Nah, mungkin kita buka dulu, ya, dua-duanya lah ya. Kalau untuk buka QGIS, Bapak Ibu tinggal buka QGIS desktop. Kalau mau buka invest, tinggal buka di sini invest 3.14.3 Workbench. Ya, oke. Adapun nanti tampilan software invest itu akan seperti ini. Ya. Dan nanti Bapak Ibu sebenarnya lihat di sini, ini banyak sekali jasa lingkungan yang bisa dinilai. Ini kan jasa lingkungan macam-macam ya. Ada ke water, ada karbon, ya. Nah, biasanya umum Bapak Ibu temukan di YouTube itu pasti ini. Coba cek aja, ya. Invest tutorial. Pasti ketemunya ini. Nah, nggak ada yang lain-lain ya kan. Nah, itu, ya. Dan ini memang software ini nampaknya gampang. Tapi ketika Bapak Ibu coba, itu sebenarnya ketika salah-salah masukin angka, nah itu ribet gitu. Dia nggak akan keproses. Ya. Oke, makanya kita sama-sama belajar di sini ya. Ini pun saya waktu itu nguliknya berkali-kali. Ya, karena berkali-kali nggak ada hasilnya gitu. Nah, itu repot tuh. Nah, ini fungsinya untuk mengukur jasa lingkungan.
Nah, misalnya kita pilih forest carbon ash effect. Nah, Bapak Ibu tinggal buka directory, di sini user guide entry. Nah, ini kan banyak nih. Bapak Ibu tinggal baca nih teorinya apa gitu ya. Kemudian data apa yang harus dimasukin di sini. Ya. Ini pun bisa di copy ya misalnya Bapak Ibu ingin apa namanya? Melihat untuk literatur lah ya. Oke, kemudian di physical table dan sebagainya ya. Oke. Nah, data-data ini sebenarnya sudah terpampang di sini. Sehingga syarat-syaratnya apa aja nih? Ya. Yang pertama, sini ada land use and land cover ya. Nah, kemudian ada biophysicals. Nah, kemudian carbon pools to calculate. Ya, ini isinya apa gitu ya? Kalau carbon pools to calculate itu all above ground only. Jadi carbon pools itu berarti ya data karbon total. Oh ya, untuk rekaman nanti kita kita berikan ya. Oke, ini karbon total yang ada di eh, apa namanya di daerah tersebut ya. Oke. Nah, sebelumnya kita coba ke land use-nya dulu. Nah, ini land use yang ada di tahun 2024 ya. Land cover lah. Nah, ini memang kita tidak bahas bagaimana cara mendapatkan data ini ya, karena ini akan panjang ya untuk mendapatkan data ini ya. Oke, kita buka aja dulu Quantum JS kita. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, kalau sudah terinstall. Nah, Bapak Ibu ketemu layers, ketemu di sini manage layer toolbar ya. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, kalau belum ketemu, kadang-kadang begini nih, awal-awal ya. Nah, kosong aja begini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu gampang, tinggal klik kanan, klik Manage Layer Toolbar, klik kanan lagi. Di sini adalah layers panel. Pro. Ya, oke. Kemudian masukkan datanya. Data apa yang kita masukkan? Add raster layer, forest edge tadi datanya. Masukkan di sini yang si geotiff, ya, yaitu tuplah 2024. Ini datanya kita punya. Dan ini data nomor 1 sampai 6. Ya, kenapa data 1 sampai 6? Ya, karena memang ketika klasifikasi data itu ada data numeriknya. Sehingga satu itu apa nanti kita definisikan di sini ya, badan air, dua lahan terbangun, dan seterusnya. Ya, kalau mau kita kasih warna, ya supaya mudah, klik kanan, properties, related unique value, classify. Ya, oke. Bapak Ibu akan lihat di sini, ya macam-macam ya, mau kasih warna ini boleh ya. Ini data tuplak kita. Ya. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat, apa sih yang terjadi di lapangan, di base map aja, Google Satelit. Nah, base map dari mana? Ini kadang-kadang belum muncul. Ya. Bapak Ibu mudah tinggal pilih layer, sorry, plugins, manage and install plugin. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih HCMGs ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal install pluginnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kan banyak sekali nih, edge-nya banyak banget tuh. Ya, tuh ini dari hutan, ini ke non hutan tuh. Ya kan? Nah, ini makanya ini menjadi areal yang bisa kita ambil contoh. Ya, banyak sekali pembukaan lahan di sini. Ya, sampai terfragmen-fragmen ya. Oke.
Kemudian dari data ini kita melaju kemana? Nah, ini kok bisa saya masukin ini dari mana sih? Nah, dari sini sumbernya sebenarnya. Ya, biophysical table. Ya kan, jadi land use and cover kita sudah punya. Dan satu lagi, ini harus dalam koordinat UTM ya, koordinatnya. Klik kanan, properties. Bapak Ibu lihat di sini harus dalam bentuk UTM. Ya, karena kalau nggak UTM, ini nggak bisa. Jadi bagaimana kalau saya nggak punya UTM? Di save di ini aja, klik ini, pilih raster, conversion, sorry, projection, warp. Ini Bapak Ibu ganti ke UTM yang Bapak Ibu inginkan. UTM bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini Bapak Ibu harus googling dulu. Ya, misalnya wilayahnya di mana gitu ya. Tulis aja di sini. UTM Zone Indonesia. Nah, ini kan banyak nih. UTM Zone Indonesia ya. Bapak Ibu udah di mana nih? Masukin aja wilayah di situ nanti. Sesuaikan. Ya, caranya bagaimana? Klik sini saja. Nah, klik ini, predefined. Taruh misalnya UTM zone berapa gitu ya. 50 kah atau berapa. Nanti kita 50-nya N atau S itu beda lagi nanti. Ya, 50 ya. Ada yang N, ada yang S ya. Oke. Nanti di save as aja. Ya. Jadi selama ini UTM tadi, di run aja nanti di situ. Ya, di save dulu sih. Pre-projected, kita save filenya, kemudian kita run. Kalau dalam belum bentuk UTM ya, kalau sudah ya sudah kita proses aja. Oke, kemudian kita harusnya buat Excel seperti ini, ya. Dan ini harus mirip ya, harus sama persis tulisannya. Dengan apa? Dengan yang di sini. Luchode ya, is tropical forest, see above, see below, see that, nah, see soil, nah gitu kan, description dan seterusnya, ya. Dan jangan diubah-ubah nanti dia nggak kebaca. Nah, nah, tadi ini Excelnya sudah kami bagikan, ya. Bapak Ibu tinggal isi aja di situ. Data, ini masalahnya. Ini data ini bisa Bapak Ibu ambil dari data primer maupun dari sekunder ya. Kalau primer kan berarti Bapak Ibu harus turun ke lapangan. Oke. Kemudian di sini kan ya kita bisa Bapak Ibu tulis ya data ini dan sebagainya. Nah, nol ini apa? Nol itu kalau kita nggak punya datanya, ya. Atau misalnya di situ memang nggak ada cadangan karbonnya, ya. Ini dimasukin adalah data C above ya kan, nah, ton per hektarnya. Oke. Kalau Bapak Ibu punya data di lapangan ya berarti dari data lapangan, ya. Kemudian ini masukin deskripsinya. Ada badan air, lahan terbangun, lahan terbuka, semak, ya, kebun, hutan, dan sebagainya. Oke, nah coba kita masukkan, misalnya kita ambil data dari baseline KLHK. Nah, ya bu klik kanan, copy aja, masukin sini. Ini banyak nih datanya ya, stok biomass pada jenis hutan di Indonesia. Oke, kemudian ini kan ada kode, ikutin aja ya berdasarkan referensi yang ada. Oke, kemudian yang kedua, ini ada jawaban is tropical forest. Dan ini nulisnya harus gini nih, is, kemudian pakai underscore ya. Pakai tropical underscore lagi, forest lagi. Ini C above-nya, C-nya kecil, underscore above ya. C kecil, below, dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu harus bisa seperti itu nulisnya. Dan kemudian ini ada 0 sama satu apa sih? Nol itu berarti non hutan, satu itu hutan gitu. Jadi ini jawabannya yes sama no gitu. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukin dulu jadi di
Sini ya. Nah, ini kan hutan di daerah Kalimantan ya. Nah, ini kita masukin dulu ke tuplah lainnya, badan air. Ya, badan air itu berarti kolam ya. Kolam atau perairan ya, perairan terbuka nih. Nol semua kan? Tuh, nol, 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 nol. Kemudian lantai bangun. Nah, ini lantai bangun nih kayaknya ada nih isinya nih. Biasanya masih ada karbonnya dikit. Hunian ya. AGB 2,17. Ya, ini 2,17. Misalnya below-nya berapa? BGB 0,63 ya. Kemudian ini selanjutnya lahan terbuka atau tanah kosong. Ini kan ada nih AGB-nya 2,040. Ini BGB-nya 0,57. Kemudian selanjutnya semak. Ya, semak itu ya mungkin di sini semak kering ini ya. Nah, ini AGB-nya 60,39, PGB-nya di sini 14,25. Nah, kemudian kebun ini, perkebunan, perkebunan ya. Hasil perkebunan 48,10. Dan ini satu lagi adalah 15,63 ya. Oke, terakhir nomor 6 ini adalah hutan. Nah, hutan ini di Pulau Sumatera ya. Nah, biasanya itu hutan rawa, hutan lahan kering sekunder ya. Nah, ini AGB berapa? 221,45, PGB-nya 64,22. Nah, kemudian Bapak Ibu save. Oke, kita klik kanan ya di sini. Berarti di sini tutup lah gitu ya. Dan ini Bapak Ibu harus konversikan ke dalam CSV, Cosma Delimited ya. Save. Oke, yes. Pokoknya kalau nol data itu dinolin aja, jangan dikosongin, nanti dia tidak terbaca ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Oke. Ya, tanya. Kalau AGB itu kan above, di atas, berarti segala sesuatu yang ada di atas. Biasanya itu kalau AGB itu di sini dari batang ya, tumbuhan itu. Yaitu pakai lubang almetrik, kalau BGB berarti di bawah soil, karbon soil, karbon tanah itu. Ya, di bawah tanah itu, dihitungin dari tanah tersebut dihitung. Misalnya. Seperti itu. Meskipun memang AGB pun itu biasanya masuk juga serasah dan sebagainya. Tapi kalau sini kan dipisahkan ya. Serasah tuh di eh, CDET ya dan C-Soil gitu ya. Saya lihat sini ada penjelasannya ya. Kalau mengetahui itu, bentar. Ini apa sih harus dimasukin di sini? Tuh. Ini udah kita save. Nah,
Kemudian kita melaju ke software, ya. Langsung ke invest, Bapak Ibu pilih aja di sini yang Forest Carbon Edge. Kemudian pilih workspace-nya mau taruh mana. Nah, misalnya di sini, klik kanan, open folder, misalnya Carbon Edge ya. Klik aja di sini, select folder. Nah, tulis karbon. Nah, kemudian masukin rasternya. Ya. Nah, rasternya apa? Masukinlah tuplah 2024. Ya. Nah, ini harus tercentang warna hijau. Ya. Kalau nggak tercentang hijau, berarti itu ada kesalahan. Kemungkinan datanya masih dalam bentuk non UTM ya. Kemudian biophysical table-nya kita masukin yang tadi tuplah. Nah, ini harus gini. Kalau centang lagi, ada tanda X yang masih salah. Carbon supposed to calculate, ya all aja. Nah, kemudian compute forest age. Oke. Ini global regression model dapat dari mana? Ini datanya sudah tersedia biasa dari forest carbon age effect. Nah, data ini dari mana? Gitu ya. Kok muncul tiba-tiba? Ini nggak tiba-tiba muncul, tapi dari data eh, dari investnya. Ya. Makanya, nah, di sini nih, ini sebenarnya data-data tertentu yang bisa jadi rujukan. Bapak Ibu download dari sini, klik sini ya. Pilih di sini Forest Carbon Edge ya. Ini download aja. Saya nggak mungkin download aja kalau udah ada ya, ini numpuk-numpuk. Isinya apa data itu? Nah, ini ada core data. Kita Bapak Ibu masukin ini nih ya. Jadi ini model regresinya sudah tersedia dari sini ya. Nah, open add aja. Sorry, bukan yang ini. Saya masukin data. Core data. Nah, ya ini datanya ada nih ya. Kalau Ibu lihat kanan ini memang data sekunder sih ya. Nah, apa yang dimasukin sini ya? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke. Ini memang datanya harus wilayah kita tuh harus apa tercakup di sini ya. Ini kan masuk nih. Kalau nggak ada berarti harus masukin data sendiri. Ini kan masuk nih. Oke, kemudian ini masukin ya.
Katanya vektornya ini Bapak Ibu cari yang shape file ya, SHP. Number of points to average. Ini sebenarnya diisi dengan ya kali penjelasannya itu. Jadi berapa itu di sini ya? Tiga atau berapa itu ya? Metodenya itu. Lihat aja ya. Tiga atau dua atau tiga cuman. So, satu sama ya, satu nih katanya. Ya satu kan. Ini kalau nggak salah dimasukin forest edge biomass. Nah biomass untuk carbon conversion itu biasanya itu ini karbon itu berapa persennya dari massa ya. Yaitu 0,47 kan. Nah di sini. Kita tinggal ngikutin aja sini sini tuh. Nah di sini please 0,7. Ya sebenarnya kalau untuk nilai-nilai regresi ini ya, kalau Bapak Ibu memiliki nilai tersendiri, ya silakan gitu ya. Berarti kan harus diambil lagi dari lapangan itu berapa nilai regresi ya eh, antara karbon di hutan misalnya ya dengan semak belukar ya. Tapi kalau nilai forest edge biomass ini memang tetap sih dari IPCC itu seperti itu. Ada yang mengatakan 0,5, ada yang mengatakan 0,7 kan. Kemudian area of interest. Nah, ini klik aja. Area of interest itu apa? Yaitu daerah-daerah yang menjadi batas itu kita ya, apa namanya? Areal penelitian, pelatihan tadi. Ya, di sini bahas area pelatihan, klik ya. Jadi SHP aja, namanya vektor itu data dalam bentuk biasanya SHP, KMZ dan sebagainya. Lalu itu tinggal run. Ada error berapa ya? Ini gimana nih errornya? Ya, dulu ya. Hasilnya bagaimana nih? Nah, itu yang kadang-kadang error itu yang harus kita perbaiki itu. Carbon map kalau. Wah, coba kita lihat. Hasilnya biasanya kalau nan itu kita harus perbaiki. Ya, oh ini ada hasil ya. Nggak error berarti. Nah,
Oke, ini adalah stok karbonnya ya. Klik kanan, properties, untuk kembalikan warna. Nggak usah ada color. Nah, ini Bapak Ibu bebas ya. Kalau remnya mau bagaimana, klik apply, oke aja. Nah, ini berarti yang tinggi ini kemungkinan ini adalah hutan. Ya, ini adalah biasanya edge-edge-nya nih. Ya, cara ngeceknya gimana? Ini mudah. Bapak Ibu tinggal klik identify features, klik di sini nih. Ini 5, ini berapa nih? 11 kan? Ya, apalagi di sini nih. Semakin jauh dari... Nah, kita lihat dulu, ini apa sebenarnya di balik ini? Google Satelit ya. Oh iya, bener kan? Ini sawit ini. Ini kondisi, ini mah perbandingan antara sawit yang belum terbuka, ya. Ini kan belum terbuka ya. Ini belum artinya bukan terbuka ya. Sawitnya sudah mature, sudah pas umur di atas 10 mungkin kalau begini. Ini masih pas umur rendah nih di sini, ya. Ini masih 6,7. Ini 5,7 turun ya. Naik lagi di sini katanya, ya. Di sini apa ini? Ya. Oh, ini masih terbuka, sangat rendah nih pasti nih. Ini edge-nya tinggi ya di sini. 0,26, nah 5,7. Ya. Ini karbonnya sangat jauh nih bedanya ya. Coba yang hutan di mana nih? Ini hutan. Ini hutan kan? Oh, nggak nyampe. Oh sini. Kebun ini. Ini hutan nih, kelihatan hitam nih. Nah, ini masih tinggi nih. 11 kan? Nah ini berapa nih sampingnya nih? 5,7. Ya. Ini hutan, ini semak nih kelihatannya nih. Ya ini edge juga nih biasanya nih di sini. Oh, ya. Ini juga nih. Kelihatannya. Sawit ini. Ini hutan. Ini hutan. Ini hutan, ini sawit. Kita lihat aja. Hutan, sawit terbuka. Oke, seperti itu ya. Nah, meskipun emang ya ini kan namanya data remote sensing itu ya nggak 100% akurat ya. Oke, ini baru dari satu sisi ya, karbonnya. Ini badan air nih masalahnya. Ini. Oke, iya, ini benar ya. Insya Allah kami ini adalah sedang direkam ya. Nanti dibagikan lah oleh admin ya. Oke, habis ini ada pertanyaan? Oke, nah kalau belum ya kita sini aja kita layout aja lah ya untuk kalaupun edge-nya. Nah, tapi di sini saya eh, hanya sebatas pengantar ya. Untuk riset lebih dalam memang kan Bapak Ibu harus meneliti ke lapangan ya, melihat variabel-variabel lainnya. Kan tidak cukup hanya mungkin kalau mau karbon saja kan satu sisi ya. Biasanya kan kalau H itu researchnya lebih dikaitkan dengan biodiversitas biasanya ya. Ini sebenarnya nanti Bapak Ibu bisa meregresikan ya antara cadangan karbon sama biodiversitas ya kan. Nah, misal cadangan karbonnya itu apakah dengan cadangan karbon semakin tinggi biodiversitasnya tinggi. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu bisa regresikan di situ ya. Oke, ini tinggal kita pilih grid plan layout ya. Misalnya layout ya. Nah,
ini Bapak Ibu terserah lewat ini mau page propertiesnya mau dijadikan A3, A4, berapapun, add shape ya. Bisa let's enjoy dulu ya. Ini di sini saya lewat bebas lah ya. Kemudian kita masukkan peta kita. Kalau skala 75.000 lah ya. Lock layers. Ya kenapa di lock ya itu kalau secara teknis memang di lock supaya nggak apa namanya tercampur dengan peta lain kalau kita masukin inset ya. Grids. Ini kalau mau tambahkan grid. Grid itu artinya eh, apa itu? Koordinat. 0,05 maksudnya ini jarak jarak antar ini aja. Ya, jarak koordinatnya ya. Oke. Dan ini untuk jarak karbon. Ini karbon ini bukan per hektar ya, tapi per pixel. Ya, kenapa kan kalau per hektar itu konversinya beda. Ini satu pixelnya itu bukan 1 hektar ya. Makanya kenapa kecil? Ini kan satu pixelnya 12. 12, sorry, 0,09 hektar. Kalau mau dikonversikan ke hektar, berarti harus sekali berapa kali lipat itu. Ya, jadi karbon ini per pixel satuannya. Silahkan masukkan judul misalnya gitu ya. Misalnya karbon, efek karbon tepi akibat deforestasi ya misalnya. Fontnya ibaratnya dijadikan bold, tambah ini ya, al utara ya. Kemudian tinggal tambahkan ini. Ini sebenarnya estetik aja sih. Kita nggak terlalu bahas di ininya ya. Soalnya kalau pelatihan JIS dasar, nah itu baru kita bahas tuh. Nah ini Bapak Ibu tinggal tambah legendnya ya. Legendnya saya akalin dari sini aja. Biasanya kan warnanya seperti ini. Simple fill, color rand, tambahkan nama ini. Ya, rotasi, tambahin aja di sini nanti. Ini mulai dari berapa sih tadi? Kalau rendah itu. 0 ya. 0 ton C ya per pixel. Ini sampai paling itu 12 tadi ya. Yang kita buatin aja nih 12 seperapan. 12,3 ya. Jadi 12,4 lah ya. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu layout, export as image, out carbon.
Nah, seperti ini ya. Oke, oke baik. Sampai di sini, apakah Anda tanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Kalau untuk tetapan lahan tuh banyak sekali metodenya, ya. Ada yang namanya supervised classification, ya. Coba silakan dipelajari apa itu supervised classification. Ada lagi bisa dari NDVI, ya. Jadi kita klasifikasi tubelah menggunakan NDVI. Bisa lagi kita kalau mau detail dari digitasi. Nah, silakan dipelajari itu. Digitasi itu apa sih, gitu ya. Supervised classification itu apa, ya. Kemudian lagi ada dari NDVI itu apa, ada lagi unsupervised classification. Nah, itu dapat dari seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Macam-macam, ya. Bisa dari misalnya dari USGS, dari Landsat, Citra Landsat gitu ya. Ada lagi dari Citra Sentinel, ya. Macam-macam dari Spot juga bisa. Nah, itu tergantung apa? Tergantung wilayahnya, wilayah yang dikaji. Ya, kalau semakin luas berarti ya citra yang nggak usah terlalu detail resolusinya. Tapi kalau sempit misalnya di bawah 100 hektar ya itu ya silakan menggunakan data-data yang detail, citra satelit resolusi tinggi ya, atau menggunakan foto udara ya, atau UAV itu atau drone itu. Kalau pakai drone berarti memang harus mengambil dari eh, apa namanya, dari drone kemudian digitasi gitu. Ya macam-macam caranya. Ya. Banyak sekali cara mendapatkan itu. Tapi kalau di 2021 berarti tren tahun lalu ya, ini bisa di Landsat sih. Ya, di Landsat nanti bisa di-download dari sini di Earth Explorer USGS ya. Nanti itu adalah cara tersendiri bagi yang saya download Landsat, kemudian harus di apa namanya antar band itu eh, digabungkan ya, kemudian baru kita klasifikasikan. Nah, itu kurang lebih ya. Semoga membantu. Ada lagi? Oke, coba ada lagi. Oke, oke, kalau belum ada, mungkin di sini kami sedikit mempromosikan program kami ya terkait dengan pelatihan yang insya Allah akan diselenggarakan minggu depan, yaitu tentang bootcamp karbon. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu yang mau research karbon ya untuk skripsi, tesis atau apapun itu, ya di sini kita bahas detail nih karbon. Ya, jadi detailnya semuanya. Ya, nah dari mulai apa kita memahami dulu karbon. Ya, karbon itu kalau di pelatihan ini kita bahas dari awal diciptakannya karbon dulu. Ya, kan segala sesuatu diciptakan ya. Ada sejarahnya itu. Karbon dari mana sih munculnya? Kemudian muncul emisi karbon, serapan karbon, stok karbon. Nah, nggak hanya teori, tapi bagaimana cara mengekstrak. Nah, gitu ya. Mungkin tadi yang meresearch ini pengen tahu nih cara mengekstrak karbon tuh bagaimana. Karbonnya ada dua, terestrial kita ekstrak. Terestrial itu di daratan, di hutan, lahan terbangun, ya, semak dan sebagainya. Bisa dapat data karbon tuh gimana caranya. Dan ada satu lagi adalah karbon biru. Karbon biru itu apa? Yaitu karbon yang ada di daerah pesisir yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Nah, misalnya Bapak Ibu meneliti mangrove, lamun itu karbon biru ya. Nah, kita ekstrak di sini ya menggunakan apa? Earth engine tentu ya. Nah, kemudian di sini yang diekstrak data apa? Estimasi cadangannya. Pasti cadangan biasanya ya. Didapat dari citra tersebut menggunakan cadangan. Kemudian kita pun akan membahas bagaimana konsep perdagangan karbon. Ya, jadi ini lengkap nih. Jadi sudah secara ekologi dapat, secara ekonominya nih, bagaimana perdagangan karbon itu. Ya, karena tidak bisa dipungkiri sekarang nih perdagangan karbon sudah hampir mau diimplementasikan. Ya, nah, jadi Bapak Ibu tidak ada salahnya untuk mempelajari perdagangan karbon. Ya, oke, ini ada kajian emisi karbon. Ya, untuk melihat bagaimana emisi atau bisa disebut sebagai carbon footprint. Jadi sudah kita mengkaji cadangan karbon ya, kita mengkaji pula emisinya. Nah, ini kan sesuatu yang tambahan lagi, kalau mau research lagi tambah lagi nih emisi karbon ya.
Dan ada ESG. ESG itu biasa dipakai di dalam perusahaan ya untuk melihat bagaimana pengelolaan karbon itu ya dan gas rumah kaca lainnya ya supaya ke perusahaan itu tetap berlanjut. Dan yang terakhir ya ini kajian emisi sekuestrasi ya membandingkan bagaimana net zero karbon itu ya apakah sudah sampai net zero karbon atau belum pada suatu wilayah ya itu kalau diarahkan ke net zero karbon. Dan terakhir, nah di sini aspek penyelesaian masalah untuk mengelola karbon ya karena daerah-daerah tertentu kan perlu pengelolaan karbon ya dengan cara multi stakeholder partnership ya sehingga ketika Bapak Ibu meresearch ini khususnya kalau Bapak Ibu research di tesis dan disertasi, nah pelatihan ini sudah menunjang gitu ya. Sudah lengkap semuanya ya. Jadi eh, bukan parsial ya. Biasanya kalau dulu kami ini menyediakan parsial gitu ya, terestrial sendiri, kemudian karbon biru sendiri, ya, kemudian multicellular sendiri, ekonomi lingkungannya sendiri. Nah, sekarang dijadikan satu. Nah, oke ya. Dan kemudian di sini ketika Bapak Ibu ingin registrasi, ya, silakan bisa registrasi di sini, ya. Oke, oke, sebentar. Dan untuk, nah ini ya, nah ini nanti eh, silakan, ini nanti bisa diangsur juga pembayarannya ya. Nah, info lengkapnya mungkin akan besok kami bagikan ya. Jadi nggak langsung 300.000 dan sebagainya ya. Nanti ini kurang lengkap ya nanti infonya dibagikan bagaimana cara mengangsurnya gitu ya. Nah, karena di beberapa pelatihan kami itu ada yang bisa diangsur juga ya supaya tidak cuma meringankan ya. Dan memang khusus member Asbir artinya member itu apa yang tergabung di grup kami atau pernah melakukan pelatihan di kami ada diskon khusus ya. Kalau ini kan khusus member ini berarti yang umum gitu ya. Dan software-softwarenya lengkap nih. Dari Quantum GIS, Earth Engine, Power Sim Studio, Google Colab, Microsoft Power BI dan juga Invest ya. Jadi semuanya dapat ini ya sehingga Bapak Ibu dalam kurang lebih selama 10 hari ya itu sudah harapannya sudah bisa menguasai riset tentang karbon gitu ya. Nah, nanti insya Allah besok kami bagikan info ini ya. Jadi bagi yang tertarik silakan untuk mengisi form ini. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, mungkin kita sedikit dokumentasi dulu ya. Mungkin bisa di-on-kan kameranya bagi Bapak Ibu yang ingin on-kan kamera ya untuk kita dokumentasi sejenak. Ya, ya. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.